Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Nina Kadaritna, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Unsur kelas 4A, dan seluruh teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, izinkan di sini saya Hoirul Anwar memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini, yaitu tentang golongan 6A. Untuk itu, marilah kita awali presentasi pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama ada Risna Wahyuni Dongoran, yang kedua ada Dwi Nurul Hovifah, dan yang ketiga ada saya sendiri, Hoirul Anwar. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Risna Wahyuni. Kepada Risna, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Untuk soal pertama, yaitu sumber unsur dan kelimpahan unsur golongan 6A. Nah, di sini pertama ada oksigen. Oksigen merupakan unsur gas menyusun 21% volume atmosfer yang diperoleh dengan pencairan dan penyulingan bertingkat. Dalam bentuk unsur dan senyawa, oksigen mencapai kandungan 49,2% berada pada lapisan kerak bumi. Nah, selanjutnya ada belerang. Belerang terdapat di alam dalam bentuk unsur bebas dan dalam bentuk senyawa-senyawa seperti senyawa sulfida, senyawa sulfat, dan molekul-molekul pada beberapa bahan organik. Sulfur banyak ditemukan di daerah pegunungan vulkanin dalam bentuk endapan dan dalam jumlah yang sangat sedikit, yaitu sekitar 0,06%. Dalam berbagai bentuk, baik gas, cair, maupun padat, unsur belerang terjadi dengan bentuk alotrop yang lebih dari satu atau campuran. Beberapa dengan kemurnian 99,99% sudah tersedia secara komersial. Nah, selanjutnya ada selenium. Secara komersial, selenium diperoleh terutama dari limbah lumpur anoda yang dihasilkan dalam pemurnian tembaga elektrolit. Selenium juga ditemukan dalam beberapa mineral yang cukup langka seperti kroksit dan klaustalit. Kelimpahan selenium dalam kerak bumi sekitar 50 ppb. Selanjutnya ada tellurium. Tellurium didapatkan secara komersil dari lumpur anoda yang dihasilkan selama proses pemurnian elektrolisis tembaga panas. Di kulit bumi, kelimpahan tellurium sekitar 0,001 ppm. Nah, selanjutnya ada polonium. Polonium merupakan unsur yang sangat jarang. Biji uranium hanya mengandung sekitar 100 mikrogram unsur polonium per tonnya. Kelimpahan polonium di alam juga sangat sedikit. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu cara isolasi atau preparasi dan atau produksi unsur golongan 6A dari sumbernya. Yang pertama ada oksigen. Fotosintesis oksigenik ganggang hijau dan sianobakteri di lingkungan laut biasanya menghasilkan sekitar 70% oksigen bebas yang dihasilkan di bumi, sedangkan sisanya dihasilkan oleh tumbuhan daratan. Ya, di sini ada persamaan sederhana untuk fotosintesis, yaitu 6CO2 plus 6H2O plus foton menjadi C6H12O6 plus 6O2. Selanjutnya ada produksi gas oksigen untuk keperluan industri dilakukan dengan cara distilasi udara cair seperti pada gambar yang terlampir. Nah, selanjutnya untuk sulfur, cara memperoleh sulfur di sini ada 3. Yang pertama ada proses Fras, proses Claus, dan pemanasan pirit, di mana pemanasan pirit dipanaskan tanpa udara akan menyebabkan dekomposisi S2- menjadi belerang dan FeS, di mana reaksi yang terjadi adalah FeS2 menjadi FeS plus S2-. Selanjutnya ada selenium. Selenium diperoleh dari memanggang endapan hasil elektrolisis dengan soda atau asam sulfat, atau dengan meleburkan endapan tersebut dengan soda dan niter, yaitu mineral yang mengandung kalium nitrat. Nah, selanjutnya ada tellurium. Pada suhu 500 derajat Celcius, anoda lumpur dipanggang dengan karbonat natrium di bawah udara. Ion logam direduksi menjadi logam, sementara tellurite diubah menjadi tellurite natrium.
Tellurides bisa kehabisan campuran dengan air dan biasanya hadir menjadi hydrotellurides dalam larutan. Tellurides hydrotellurides dioksida dikonversi menjadi larut. Pengurangan dengan logam dilakukan baik oleh elektrolisis atau dengan reaksi dioksida tellurium dengan belerang dioksida dalam asam sulfat. Nah, selanjutnya ada polonium. Polonium dapat diperoleh dengan membombardir bismut alam dengan nomor massa 210 bismut dengan neutron untuk memberikan bismut yang kemudian meluruh menjadi polonium dengan nomor massa 210 melalui peluruhan beta. Sekitar 100 gram polonium disintesis setiap tahunnya. Soal ketiga, sifat periodik, fisik, serta kecenderungannya dalam satu golongan serta anomali. Nah, di sini sudah ditampilkan tabel yang berisikan sifat periodik dan sifat fisik dari golongan 6A. Yang pertama ada konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron dari unsur-unsur golongan 6A terletak pada orbital ns2-np4 dan memiliki 6 elektron valensi. B. Jari-jari atom. Jari-jari atom golongan 6A meningkat dari atas ke bawah. Hal ini dikarenakan oleh semakin bertambahnya jumlah elektron. Hal ini dikarenakan pada golongan 6A kecenderungan jari-jari atom meningkat dari atas ke bawah seiring bertambahnya nomor atom. C. Energi ionisasi. Energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil. Hal ini karena dari atas ke bawah jari-jari atomnya semakin besar, sehingga gaya tarik dari inti ke elektron terluar semakin lemah. D. Keelektronegatifan. Keelektronegatifan golongan 6A dari atas ke bawah semakin kecil seiring bertambahnya nomor atom. Karena ketika jumlah elektron dari suatu unsur semakin banyak, maka kekuatan daya tarik unsur dalam suatu ikatan kovalen akan semakin berkurang. E. Afinitas elektron. Afinitas elektron golongan 6A dari atas ke bawah cenderung bertambah, tetapi kecenderungan tersebut mengalami anomali pada unsur tellurium dan polonium. Hal ini disebabkan karena unsur tellurium dan polonium memiliki jumlah elektron yang banyak dan tingkat energinya yang banyak, sehingga dalam kekuatan daya tarik kedua unsur terhadap elektron berkurang. F. Titik leleh. Titik leleh golongan 6A dari atas ke bawah semakin meningkat seiring bertambahnya nomor atom, kecuali pada polonium yang memiliki titik leleh lebih kecil dibandingkan tellurium. G. Titik didih. Titik didih dalam satu golongan cenderung semakin besar kecuali pada polonium yang mengalami anomali yaitu memiliki titik didih lebih kecil dibandingkan tellurium. H. Wujud dalam wujud SDP, kecuali oksigen yang berwujud gas, semua unsur golongan 6A berwujud solid dalam keadaan standar. I. Densitas. Densitas unsur pada golongan 6A cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya nomor atom dari atas ke bawah dalam satu golongan. Yang J. Kekerasan. Dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin meningkat. Hal ini disebabkan unsur golongan ini seperti oksigen, sulfur, dan selenium bersifat non-logam, sedangkan tellurium dan polonium bersifat metaloid. Selanjutnya K. Konduktivitas termal. Konduktivitas termal dalam satu golongan 6A cenderung bertambah dari atas ke bawah seiring bertambahnya nomor atom. I. Konduktivitas listrik. Konduktivitas listrik dari golongan 6A cenderung acak dan sulit ditentukan kecenderungannya. Pada golongan 6A dapat diidentifikasi bahwa sulfur paling sulit menghantarkan listrik, kemudian selenium memiliki konduktivitas paling baik dibandingkan unsur-unsur lainnya pada golongan 6A. M. Entalpi pembakaran. Entalpi pembakaran golongan 6A memiliki kecenderungan semakin besar dikarenakan semakin meruah elektron pada suatu unsur, maka dalam suatu reaksi pembakaran atau oksidasi akan melepaskan energi yang cukup banyak. N.
Entalpi pembentukan. Entalpi pembentukan dalam satu golongan 6A dari atas ke bawah bertambah seiring dengan bertambahnya nomor atom. O. Entalpi penguapan. Entalpi penguapan dari unsur golongan 6A memiliki kecenderungan semakin besar seiring bertambahnya nomor atom dari atas ke bawah. Maka semakin banyak kalor yang dibutuhkan untuk menguapkan unsur pada keadaan dasar. Yang P. Entalpi disosiasi. Kecenderungan entalpi disosiasi dari golongan 6A adalah semakin besar. Hal ini merupakan inverse atau kebalikan dari entalpi pembentukan suatu unsur. Nah, mungkin sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya atau pembahasan soal nomor 4 akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk yang pertama yaitu reaksi golongan 6A dengan udara atau oksigen. Yang pertama yaitu sulfur. Sulfur mengalami pembakaran di udara dengan oksigen membentuk sulfur dioksida. Reaksinya S plus O2 menjadi SO2. Sulfur trioksida diperoleh melalui oksidasi sulfur dioksida dengan oksigen. Itu reaksinya SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3. Selenium. Selenium terbakar di udara membentuk selenium dioksida atau reaksinya Se ditambah O2 menjadi SeO2. Selanjutnya tellurium. Tellurium terbakar di udara membentuk tellurium dioksida, yaitu reaksinya Te ditambah O2 menjadi TeO2. Polonium. Polonium terbakar di udara membentuk polonium dioksida, reaksinya Po ditambah O2 menjadi PoO2. Selanjutnya, reaksi golongan 6A dengan air. Yang pertama, oksigen. Oksigen bereaksi dengan air menghasilkan hidrogen peroksida atau H2O2 yang merupakan cairan tidak berwarna dengan titik didih 152,1 derajat Celcius dan titik beku minus 0,41 derajat Celcius. Sifat fisiknya banyak yang mirip dengan air. Reaksinya adalah 2H2O ditambah O2 menjadi 2H2O2. Selanjutnya sulfur. Sulfur bereaksi dengan oksigen membentuk oksida sulfur. S ditambah O2 menjadi SO2. Gas SO2 akan dioksidasi lebih lanjut menjadi SO3. Kemudian gas SO3 bereaksi dengan air membentuk H2SO4 atau asam sulfat. Reaksinya yaitu SO3 ditambah H2O menjadi H2SO4. Selanjutnya selenium. Selenium tidak bereaksi dengan air, namun senyawaannya dapat bereaksi dengan air seperti selenium dioksida, atau SeO2 dapat bereaksi dengan air membentuk asam selenit atau H2SO3. Reaksinya SeO2 ditambah H2O menjadi H2SeO3. Selanjutnya tellurium. Tellurium dioksida bereaksi dengan air membentuk asam tellurose atau H2TeO3. Reaksinya TeO2 ditambah H2O menjadi H2TeO3. Selanjutnya reaksi golongan 6A dengan halogen. Yang pertama oksigen. Oksigen fluorida atau O2F2 adalah padatan kuning jingga yang dibuat oleh aksi loncatan listrik pada campuran F2 dan O2. F2O2 adalah pengoksidasi yang sangat potensial dan zat pengfluorinasi. Klor dioksida atau ClO2 adalah pengoksidasi yang sangat kuat dan digunakan secara komersial setelah diencerkan dengan udara, misalnya untuk memutihkan bubur kayu. Selalu dibuat bila diperlukan seperti oleh reaksi 2NaClO3 ditambah SO2 ditambah H2SO4 menjadi 2ClO2 plus 2NaHSO4. Kemudian selanjutnya sulfur. Sulfur fluorida atau SF6 merupakan fluorinasi langsung S8 menghasilkan terutama SF6, runutan S2F10 dan SF4. Sulfur tetrafluorida atau SF4 dengan titik didih minus 30 derajat Celcius dibebaskan sebagai gas pada saat SCl2 direflux dengan NaF dalam aseton nitril pada 78 sampai 80 derajat Celcius. Reaksinya 3SCl2 ditambah 4 NaF menjadi SF4 ditambah S2Cl2 ditambah 4 NaCl. SF4 sangat reaktif dan terhidrolisis secara sempurna dengan air menjadi SO2 dan HF. Sulfur heksafluorida atau SF6, sulfur klorida S2Cl2, klorinasi lelehan sulfur memberikan S2Cl2, suatu cairan jingga dengan bau yang menyengat.
dengan menggunakan Cl2 terlebih dahulu dan runutan FeCl3 atau I2 sebagai katalis pada suhu ruangan, kira-kira campuran kesetimbangan yang mengandung kira-kira 85% SCl2 diperoleh. SCl2 diklorida akan terdisosiasi dalam beberapa jam. 2 SCl2 menjadi S2Cl2 ditambah Cl2. Selanjutnya yaitu selenium. Selenium bereaksi dengan fluorin untuk membentuk selenium heksafluorida yang merupakan racun yang dapat mengiritasi paru-paru. Reaksinya Se ditambah 3F2 menjadi SeF6. Serta heksabromida selenium atau reaksinya Se ditambah 3Br2 menjadi SeBr6. Selanjutnya tellurium. Tellurium heksafluorida paling sering dibuat dengan mereaksikan gas fluorin dengan tellurium pada suhu 150 derajat Celcius. Reaksinya yaitu Te ditambah 3F2 menjadi TeF6. Tellurium heksafluorida adalah gas tidak berwarna yang sangat beracun dan bau seperti bawang putih. Kemudian reaksi dengan nitrogen. Reaksi golongan 6A dengan nitrogen. Oksigen bereaksi dengan nitrogen di udara membentuk oksida nitrogen. Reaksinya yaitu N2 ditambah XO2 menjadi 2NOx. Sulfur dapat bereaksi dengan nitrogen membentuk sulfur mononitride SN, yaitu reaksinya 2S ditambah N2 menjadi 2SN. Selenium dan tellurium membentuk campuran SeN dan TeN, namun struktur ini tidak stabil. Selenium membentuk suatu struktur kristal dengan nitrogen dengan reaksi 4Se ditambah 2N2 menjadi N4Se4. Kemudian reaksi golongan 6A dengan hidrogen. Oksigen bereaksi dengan hidrogen membentuk H2O. Sebagaimana reaksinya 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Kemudian sulfur bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrogen sulfida dengan reaksi S ditambah H2 menjadi H2S. Selenium tidak bereaksi secara langsung dengan hidrogen untuk mendapatkan hidrogen selenida. Maka selenium direaksikan dengan logam untuk menghasilkan suatu selenida dan kemudian direaksikan dengan air untuk menghasilkan H2Se. Contohnya 3Se ditambah dengan 2Al menjadi 2Al2Se3, kemudian Al2Se3 ditambah dengan 6H2O untuk menghasilkan 2AlOH 3 kali ditambah dengan 3H2Se. Kemudian reaksi golongan 6A dengan logam. Litium akan terbakar dengan nyala merah terang jika dipanaskan di udara. Logam ini bereaksi dengan oksigen di udara menghasilkan litium oksida Li2O yang berwarna putih. Litium membentuk oksida biasa, suatu senyawa ion yang mengandung ion O2-. Reaksi yang terjadi yaitu 4Li ditambah O2 menjadi 2Li2O. Natrium akan terbakar oleh oksigen dalam udara membentuk campuran padatan natrium oksida dan natrium peroksida. Reaksi ini ditandai dengan terbentuknya nyala oranye. Produk yang lebih dominan bila natrium dibakar di udara adalah natrium peroksida atau Na2O2. Reaksi yang terjadi yaitu 2Na ditambah O2 menjadi Na2O2. Kemudian sulfur. Dengan reaksi sulfur dengan logam alkali yaitu 2Li ditambah S akan menjadi Li2S, 2Na ditambah S menjadi Na2S, 2K ditambah S menjadi K2S, 2Rb ditambah S menjadi Rb2S, dan 2CS ditambah S akan menghasilkan CS2S. Selenium. Senyawa selenium di mana selenium mempunyai bilangan oksidasi -2, yaitu sebagai contohnya yaitu aluminium selenida atau Al2S3 akan bereaksi dengan Fe. Senyawa selenium di mana selenium mempunyai bilangan oksidasi -2 yaitu akan ditemukan pada senyawaan dengan aluminium. Reaksinya 3Se ditambah dengan 2Al menjadi Al2Se3. Reaksi selenium dengan logam besi yaitu Se ditambah Fe akan menjadi suatu campuran logam SeFe. Begitu juga ada ditemukan campuran timbal selenida, seng selenida, gallium indium tembaga di selenida, gallium indium tembaga dan di selenida merupakan suatu semikonduktor. Selenium bereaksi dengan sianida untuk menghasilkan selenosianat. Reaksinya sebagai berikut. KCN ditambah dengan Se akan menjadi KSeCN. Selanjutnya reaksi golongan 6A dengan asam.
Selenium dapat bereaksi dengan asam nitrat untuk menghasilkan asam selenit, yaitu reaksinya 3Se ditambah dengan 4HNO3 menjadi 3H2SeO3 ditambah dengan 4NO. Tellurium dapat tellurium dioksida dapat bereaksi dengan asam membentuk garam tellurium. Kemudian reaksi golongan 6A dengan basa. Selenium dioksida dapat bereaksi dengan basa, yaitu dengan reaksi SeO2 ditambah dengan 2NaOH menjadi Na2SeO3 ditambah H2O. Tellurium oksida dapat bereaksi dengan basa membentuk telurit atau TeO2. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu tentang alotropi oksigen dan belerang. Alotrop oksigen. Oksigen mempunyai dua alotrop yaitu oksigen dan ozon atau O3. Alotrop oksigen elementer yang umumnya ditemukan yaitu dioksigen atau O2. Memiliki panjang ikatan sepanjang 121 pikometer dan energi ikat 498 kJ per mol. Alotrop oksigen ini digunakan oleh makhluk hidup dalam respirasi sel dan merupakan komponen utama atmosfer bumi. Oksigen adalah gas tak berwarna dan tidak berbau, memiliki boiling point minus 183 derajat Celcius, menempati ruang 21% di udara. O2 merupakan paramagnetik, dalam semua keadaan mempunyai energi disosiasi yang lumayan tinggi, yaitu 498 kJ per mol. Kemudian kelimpahan isotop oksigen yaitu ada 16O memiliki kelimpahan 99,762%, 17O 0,038% dan 18O yaitu 0,2%. 17O memiliki spin pertama 5/2 dan isotop ini adalah nuklida yang paling penting dalam pengukuran NMR. 18O digunakan sebagai perunut dalam studi mekanisme reaksi. Isotop ini juga bermanfaat untuk penandaan garis absorpsi spektrum IR atau raman dengan cara efek isotop. Kemudian ozon. Trioksigen atau O3 atau yang lebih dikenal sebagai ozon merupakan alotrop oksigen yang sangat reaktif dan dapat merusak jaringan paru-paru. Ozon diproduksi di atmosfer bumi ketika O2 bergabung dengan oksigen atomik yang dihasilkan dari pemisahan O2 oleh radiasi ultraviolet atau UV. Oleh karena ozon menyerap gelombang UV dengan sangat kuat, lapisan-lapisan ozon yang berada di atmosfer berfungsi sebagai perisai radiasi yang melindungi planet. Namun, dekat permukaan bumi, ozon merupakan polutan yang dibentuk dari produk sampingan pembakaran otomobil. O3 mempunyai struktur yang kaku dengan sudut ikatan 116,048 derajat. Dengan panjang ikatan kedua OO adalah 1,28 angstrom. Pada O3 terdapat 18 elektron. Pada kulit valensi pada tingkat energi pada elektron valensi, yaitu terdiri dari 6 elektron dari setiap atomnya. O3 memiliki bentuk molekul V, di mana ikatannya digambarkan dengan atom O pusat terhibridisasi sp2 berikatan dengan dua atom O yang berada di ujung dan memiliki satu PeB. Baiklah, untuk alotrop belerang dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi Nurul Khofifah. Kepada Dwi Nurul saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu belerang. Belerang rombik yang mempunyai 6 cincin S8 dalam satu unit sel dan berubah pada suhu 95,5 derajat Celcius menjadi belerang monoklin. Larut dalam alkohol, eter, dan karbon disulfida, dan hasil penguapan perlahan-lahan dari larutan belerang dalam pelarut ini menghasilkan kristal oktahedral. Belerang monoklin, belerang bentuk ini mengkristal dari leburan belerang di atas 95,5 derajat Celcius, berbentuk jarum-jarum prisma. Titik leleh belerang rombik adalah 113 derajat Celcius dan titik leleh belerang monoklin adalah 119 derajat Celcius, dan suhu transisi kedua modifikasi adalah 95,5 derajat Celcius, dan titik leleh yang diamati bergantung kepada kecepatan pemanasan. Apabila cairan belerang yang mendidih dituangkan ke dalam air dingin, maka akan diperoleh beberapa belerang plastis berbentuk rantai spiral, terdiri dari molekul seperti rantai dan mempunyai kualitas seperti karet ketika mula-mula terbentuk. Jika didiamkan, bentuk rantai berubah menjadi belerang rantai bercincin S8. Selanjutnya yaitu oksida.
Oksida adalah senyawa kimia yang sedikitnya mengandung sebuah atom oksigen serta sedikitnya sebuah unsur lain. Sebagian besar kerak bumi mengandung atau terdiri atas oksida. Untuk pencapaian konfigurasi tertutup adalah yang pertama, pengambilan elektron terbuka O2 negatif. Yang kedua, terbentuk dua ikatan kovalen tunggal, yaitu R berikatan tunggal dengan O berikatan tunggal dengan R, atau satu ikatan rangkap 2 O berikatan rangkap 2 dengan C berikatan rangkap 2 dengan O. Selanjutnya, pengambilan satu elektron dan pembentukan satu ikatan tunggal OH negatif. Yang terakhir yaitu pembentukan 3 atau 4 ikatan kovalen R2OH positif dan seterusnya. Selanjutnya, oksida basa. Oksida basa adalah suatu oksida logam yang dapat menghasilkan basa atau hidroksida bila oksida tersebut direaksikan dengan air. Contoh oksida basa atau oksida logam yaitu Na2O, K2O, CaO, SrO, FeO, F2O3, dan ZnO. Na2O plus H2O menjadi 2NaOH. Selanjutnya, oksida asam adalah oksida non-logam yang dapat menghasilkan asam bila direaksikan dengan air. Contoh oksida asam ini adalah CO2, SO2, SO3, P2O3, P2O5, dan lain-lain. Seperti H2O plus CO2 menjadi H2CO3. Selanjutnya yaitu oksida amfoter atau oksida metaloida. Oksida amfoter ialah suatu oksida logam atau oksida non-logam yang dapat bersifat baik sebagai oksida basa maupun oksida asam. Karena oksida-oksida tersebut bersifat amfoter, maka basa atau asamnya pun bersifat amfoter, yaitu hidroksida amfoter, dan asam-asam amfoter. Contohnya dapat kita lihat pada tabel yang disediakan. Selanjutnya, peroksida dan superoksida. Senyawa yang memiliki ikatan O dengan O dan oksigen berada dalam keadaan oksidasi negatif 1 disebut peroksida. Logam aktif di dekatnya Na, Ca, Sr, dan Ba bereaksi membentuk peroksida. Na2O2, CaO2, SrO2, dan BaO2. Hidrogen peroksida merupakan peroksida yang paling umum dan penting secara komersial. Oksigen yang memiliki bilangan oksidasi negatif setengah dalam O2 negatif disebut ion superoksida. Logam-logam paling aktif seperti K, Rb, dan Cs bereaksi dengan O2 menghasilkan superoksida seperti KO2, RbO2, dan CSO2. Contohnya KO2 plus 2H2O menjadi 4K plus 4OH- plus 3O2. Selanjutnya, suboksida. Suboksida adalah kelas oksida di mana unsur elektronegatifnya berlebihan dibandingkan dengan oksida normal. Ketika unsur elektropositif adalah logam, senyawa tersebut terkadang disebut sebagai kaya logam. Contohnya, karbon suboksida C3O2, boron suboksida B6O, rubidium suboksida Rb9O2. Selanjutnya, karbon suboksida. Karbon suboksida menggunakan struktur yang tidak biasa untuk organik yang berhubungan dengan kumulen atau misalnya ketena. C3O2 mematuhi aturan oktet. Selanjutnya, titanium monoksida. Struktur titanium monoksida ada sebagai fase Magnelli. Salah satu metode untuk menyelesaikan fase ini adalah oksidasi hidrotermal dari logam prekursor titanium murni. Selanjutnya yaitu asam okso belerang. Asam tiosulfat adalah suatu asam okso dari belerang. Asam ini merupakan asam kuat dengan pK 1 sama dengan 0,6 dan pK 2 sama dengan 1,74. Dan dapat diperoleh hanya pada suhu rendah sebagai suatu cairan tak berwarna dan berminyak. Dua kemungkinan tautomer asam tiosulfat, yaitu pertama tautomer 1 SHOH dan tautomer 2 OHOH, disebut pula sebagai isomer asam S dan asam O berturut-turut.
Reaksi karakteristik dari senyawa dengan gugus H dan S atau gugus Markapto adalah oksidasinya menjadi disulfida. Selanjutnya, kegunaan unsur golongan 6A dan senyawanya. Yang pertama ada oksigen. Oksigen cair digunakan sebagai bahan bakar untuk menjalankan rudal dan roket. Yang kedua, dalam industri, oksigen digunakan untuk membuat beberapa senyawa kimia dan sebagai oksidator. Yang ketiga, dalam bentuk alotrop, O3 atau ozon, yang bersifat oksidator kuat digunakan sebagai desinfektan dan sebagai bahan pemutih. Selanjutnya ada sulfat. Sulfat digunakan pada proses pembuatan dan produksi deterjen. Yang kedua, larutan elektrolit pada pembuatan baterai untuk industri otomotif. Yang ketiga, industri pembuatan asam nitrat atau HNO3 juga menggunakan asam kuat yang satu ini. Selanjutnya yaitu selenium. Selenium digunakan dalam serografi untuk memperbanyak salinan dokumen, surat, dan lain-lainnya. Juga digunakan oleh industri kaca untuk mewarnakan kaca dan untuk membuat kaca dan lapisan email gigi yang berwarna ruby. Juga digunakan sebagai tinta fotografi dan sebagai bahan tambahan baja tahan karat. Selanjutnya yaitu tellurium. Tellurium digunakan untuk memperbaiki kemampuan tembaga dan baja tahan karat untuk digunakan dalam permesinan. Yang selanjutnya, penambahan tellurium pada timbal dapat mengurangi reaksi korosi oleh asam sulfat pada timbal dan juga memperbaiki kekuatan dan kekerasannya. Selanjutnya, polonium. Kegunaan polonium yaitu digunakan untuk menghasilkan radiasi sinar alfa. Yang kedua, digunakan pada peralatan mesin cetak dan fotografi. Dan yang ketiga, digunakan pada alat yang dapat mengionisasi udara untuk menghilangkan akumulasi muatan-muatan listrik. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, berikut tadi merupakan presentasi dari kelompok 6 mengenai unsur-unsur dalam golongan 6A. Unsur-unsur dalam golongan 6A meliputi oksigen, sulfur, selenium, tellurium, dan polonium. Betapa nikmat dan indahnya semua yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita. Sehingga tugas kita sebagai manusia adalah untuk dapat mensyukuri dan terus menjaga alam yang telah diberikan kepada kita ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.